Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 13 dari kelas Hukum Adat kelas B dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait upacara tilem yang berlokasi di Pura Jalasidi Amerta. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arya Satya Ramzi Maulana dengan nomor NPM terakhir 259 dengan nomor NPM terakhir 059, dan di sini teman saya. Perkenalkan, nama saya Alpi Setiawan dengan NPM terakhir 068. Perkenalkan, nama saya Jonathan Namunan dengan NPM terakhir 246. Om Swastiastu, permisi, selamat malam. Ini saya M. Arya Satya Ramzi Maulana dengan nomor NPM terakhir 59 akan mewawancarai Bapak Putu Basudewa terkait upacara tilem. Di sini saya ingin bertanya, upacara tilem ini sebenarnya itu apa? Umat Hindu memiliki banyak hari suci. Salah satunya adalah hari suci tilem. Hari suci tilem adalah hari suci yang berdasarkan pergerakan bulan. Jadi ketika bulan tersebut tidak bercahaya, seperti hari ini tidak memancarkan cahaya, kita sebut dengan hari raya tilem atau hari suci tilem. Tapi ketika bulan itu bersinar terang, artinya bersinar terang secara penuh, bukan bulan sabit atau bulan sebagian atau apa, bulan penuh, kita sebut dengan purnama. Nah, jadi hari suci tilem ini berdasarkan pergerakan bulan, yang mana terjadi setiap 30 hari sekali. Jadi kalau hari ini tilem, maka 30 hari ke depan juga tilem. Gitu. Nah, dalam sistem penanggalan Hindu yang mengambil kalender Saka, ini disebut dengan Kresna Paksa, yaitu hari-hari ketika bulan tidak ada, ke bulan gelap. Nah, seperti itu. Jadi hari ini umat Hindu merayakan peringatan di mana bulan tidak memancarkan sinarnya, atau bulan mati atau bulan gelap, untuk memuja dewa bulan atau sang yang chandra dan juga sang yang surya, yaitu matahari. Karena bagaimanapun bulan itu tidak bisa bersinar tanpa adanya matahari. Nah, oleh karena itu hari ini kami memuja sang yang surya dan juga sang yang chandra, matahari dan bulan. Lalu untuk saja ada pas dalam proses pelaksanaan itu ada kendalanya? Oh, secara umum sih tidak ada kendala apa. Secara umum. Ya. Kalau itu kan tadi disebutkan untuk pelaksanaannya kan melihat dari itu 30 hari. Ya. Nah, itu kalau misalnya Bali atau gimana Bapak? Yaitu kita sebutnya dengan tilem atau Kresna Paksa. Jadi bulan ini kan bergerak memutari bumi, ya seperti itu. Jadi setiap hari ini bulannya kenampakan dari bumi kan berbeda-beda. Kadang terang, kadang sebagian, kadang bulan sabit, kadang bulan mati. Nah, ketika bulan itu mati, umat Hindu percaya itu adalah hari yang suci, yaitu sakral. Oleh karena itu kita melaksanakan upacara. Nah, sekarang kan bulan mati, bulan tilem. Nah, mulai besok bulan akan mulai bersinar 1/14 bagiannya, kemudian 2 hari lagi 2/14, sampailah dia ke bulan paling terang, yaitu 15 hari lagi, yang kita sebut dengan purnama. Kemudian setelah purnama, besoknya mulai gelap sebagian sampai kembali lagi ke tilem 30 hari ke depan. Jadi secara rinci, secara detail, jika hari ini tilem, maka 15 hari lagi purnama, 15 hari lagi tilem, 15 hari lagi purnama, lagi tilem, purnama, tilem, purnama, seperti itu. Terus rutin setiap 15 dan 30 hari sekali. Ya. Ini bertanya Bapak, Ya. untuk terkait dari upacara tilem ini apakah ada keterkaitan dengan spiritual masyarakat? Oh ya, jadi begini, secara spiritual ini kan peringatan bulan gelap. Ya, ini memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa kita harus mulai meninggalkan kegelapan menuju ke yang terang, yaitu purnama nanti 15 hari lagi. Jadi segala kegelapan dalam diri, misalnya yang dimaksud kegelapan dalam agama Hindu itu misalnya sifat yang marah-marah, dengki, iri hati, sombong, kemudian mabuk karena ketampanan, karena kekayaan, dan lain sebagainya, itu harus kita hilangkan. Kita tinggalkan yang gelap itu. Nah, untuk menuju yang terang, gitu, yaitu nanti di bulan purnama. Gitu. Jadi dapat dipungkiri bahwa sebenarnya
setiap manusia ini pasti memiliki sisi gelap dan sisi terang, ya kan? Pasti tidak mungkin seseorang itu hanya baik-baik aja, pasti juga ada buruk. Nah sekarang tergantung mana yang lebih dominan, mana yang harus kita tingkatkan di dalam diri, apakah baiknya atau buruknya. Tentu baiknya yang kita tingkatkan kan, itu supaya kita jadi manusia yang baik. Nah untuk yang kegelapan atau musuh-musuh dalam diri itu kita tidak bisa hilangkan 100%, kita hanya bisa kendalikan atau kita kurangi. Oleh karena itu melalui peringatan ini kita diajak untuk meninggalkan kegelapan di dalam diri untuk menuju pencerahan atau yang terang tadi. Nah, oleh karena itu juga banyak menyampaikan bahwa hari suci tilem ini untuk meningkatkan kesucian lahir dan batin. Terus ini Bapak, kalau semisal upacara tilem ini tidak dilakukan, itu apa yang terjadi Pak? Ya. Umat Hindu selama ini sih seharusnya tidak ada yang meninggalkan acara purnama tilem ini ya secara total gitu ya, mungkin 1-2 orang karena kesibukan tidak apa-apa. Sebenarnya tidak ada sanksi khusus apabila kita tidak melaksanakan area tilem ini, tetapi secara religius kita sudah tidak ingat pada beliau, sudah melupakan kemahakuasaan Tuhan ya. Oleh karena itu hari ini patutlah kita memuja beliau ya, ini ketika bulan ini lagi sedang tidak bersinar, kita puja beliau gitu. Saya rasa secara secara sanksi kayak hukuman itu tidak ada. Tetapi beban moral kita sebagai umat Hindu yang memang wajib untuk melaksanakan persembahyangan di hari ini mungkin jadi beban moral lah bagi kita semua. Ya Pak, sini Pak. Untuk tata cara dari pelaksanaan upacara tilem itu seperti apa? Ya. Untuk upacara hari suci tilem ini sebenarnya hampir sama dengan upacara-upacara lainnya. Tentu diawali kita dengan melaksanakan bersih diri. Dalam artian umat Hindu sebelum melaksanakan persembahyangan tentu harus membersihkan diri, mandi kita, kemudian khamah dan lain sebagainya, membersihkan diri. Untuk membersihkan diri ini dari kotoran-kotoran duniawi itulah ya, kita bersihkan dari mandi untuk bersiap memuja beliau. Setelah kita bersih, yang kedua kita bersihkan juga tempat-tempat suci kita, tempat sembahyang kita. Setelah itu baru kita memuja beliau dengan cara bersembahyang. Persembahyangannya sama seperti persembahyangan pada umumnya, bisa dilakukan di pura, bisa dilakukan di rumah. Gitu. Mungkin kalau tidak sempat ke pura, bisa dilakukan di rumah. Gitu. Dan menghancurkan sesajen. Ya. Sebenarnya sejauh ini sulit kita mencari sumber referensi asal usul bagaimana asal mulanya umat Hindu memuja bulan dan matahari gitu ya. Itu sulit. Yang jelas umat Hindu meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia yang mampu memberikan dampak pada manusia. Salah satunya adalah kekuatan matahari dan kekuatan bulan tadi yang mampu memberikan dampak kepada manusia. Oleh karena itu kita patut memberikan penghormatan kepada beliau. Itu. Nah, mulainya itu kemungkinan sejak umat Hindu mengenal sistem penanggalan atau kalender gitu. Ya, karena kan berkaitan yang namanya kalender atau astronomi itu kan berkaitan dengan pergerakan benda-benda langit, tidak hanya bulan, matahari dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu umat Hindu sejak saat itu mungkin mengenal melaksanakan upacara purnama tilem.
kepada kami yang masih kurang info. Sekian, terima kasih Bapak Ibu Makam Bagi Dewa. Sekian, Om Swastiastu. Terima kasih, Wan. Ya.